Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk penonton setia kami. Selamat datang kembali di podcast SMP Negeri 30 Semarang. Halo, hai Sobat Spesialu. Perkenalkan, aku Yanita Jevanaldini. Aku Ahmad Suri Toladan. Di sini kami akan memandu jalannya podcast SMP Negeri 30 Semarang. Sebelum kita mulai, ini sepertinya cuaca di Semarang itu panas sekali ya gak sih, Dem? Iya sih. Nah, untuk teman-teman di luar sana jaga kesehatan ya. Makan-makan yang bergizi, jangan minum es terus, oke? Oke, kali ini kita kedatangan narasumber yang begitu inspiratif, yang begitu hebat, yaitu Bapak Didik Teguh Priharto MPD, selaku Fasilitator Nasional Sekolah Ramah Anak, Fasilitator Nasional Cross Agen Perubahan, dan Fasilitator Nasional Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak. Ya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Pak kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bahagia. Oke Pak, jangan tegang-tegang santai saja. Sebenarnya apa itu SRA dan kebijakan atau aturan apa saja yang ada di SRA? Ya baik. SRA itu Satuan Pendidikan Ramah Anak. Nah, satuan pendidikan itu bisa sekolah yang di bawah Kemendikbud dan bisa madrasah di bawah Kemenag. Bahkan satuan pendidikan di sini itu termasuk yang non formal masyarakat dan juga informal keluarga. Nah, itu diharapkan bisa menerapkan prinsip-prinsip, kemudian konsep sesuai dengan yang ada di Satuan Pendidikan Ramah Anak. Intinya adalah bagaimana kita memberikan yang terbaik pada anak dan memenuhi 4 hak sesuai dengan konvensi hak anak: hak hidup, hak tumbuh kembang, kemudian hak partisipasi, dan hak perlindungan. Itu. Oke, jadi itu emang benar-benar SRA ini sangat berguna banget bagi satuan pendidikan ya Bapak Ya. Untuk mencegah terjadinya bullying, kekerasan, dan perundungan. Semoga di SMP 30 setelah adanya duta-duta SRA ini bisa menjadikan sekolah yang ramah anak juga. Ya. Oke, next question nomor 2. Ini Bapak, kan kamu itu duta SRA, dan saya tuh ingin bertanya Bapak, seberapa penting SRA, duta SRA itu bagi satuan pendidikan, dan mulai kapan program SRA itu dicanangkan? Ya. Ini dulu. Jadi SRA itu mulai diharapkan diterapkan di semua satuan pendidikan setelah ada kebijakan untuk mendukung terciptanya Indonesia Layak Anak. Itu harus didukung dari Provinsi Layak Anak dan Kabupaten Kota Layak Anak. Itu sekitar tahun 2019. Nah, untuk mendukung Kota Layak Anak di Semarang misalnya, itu di klaster 4, yaitu di satuan pendidikan, itu harus menerapkan prinsip konsep 6 komponen satuan pendidikan ramah anak. Begitu. Jadi ini menjadi dukungan utama ketika kota Semarang misalnya, kalau nanti dinilai bisa menjadi kota layak anak. Begitu. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang duta SRA tadi ya. Yes, Itu sangat penting karena di konvensi hak anak itu kan ada hak partisipasi. Kemudian di komponen SRA, komponen yang kelima itu adalah bagaimana partisipasi anak dilibatkan untuk bisa mengawal implementasi satuan pendidikan ramah anak. Jadi itu sangat penting dan sudah dirinci apa saja yang menjadi peran anak-anak di satuan pendidikan ramah anak. Contohnya adalah
anak-anak harus diberi kepercayaan dalam bentuk wadah, misalnya duta SLA atau di Kemendikbud itu ada yang namanya agen perubahan untuk mengajak teman-temannya supaya berperilaku positif, mengajak supaya tidak ada perundungan atau bullying, dan ada program dari anak-anak mencegah kegiatan-kegiatan pencegahannya itu bagaimana. Nah, jadi sangat penting dan perlu dan wajib ada komunitas partisipasi anak di SLA itu ya. Jadi tidak hanya pengurus OSIS, MPK, ekskul, tetapi ada komunitas-komunitas yang lain ya, misalnya yang kemarin ada yang gesit, kemudian agen perubahan itu ya. Jadi sangat perlu kita SLA itu sangat perlu. Oke Pak, terima kasih atas jawabannya. Yang ketiga, kan sekarang kasus kekerasan di kalangan pelajar sudah sangat marak sangat marak ya di media sosial. Mengapa kasus kekerasan khususnya di kalangan pelajar sekarang ini sangat marak di media sosial, Pak? Ya, jadi permasalahan kasus-kasus yang dilakukan anak itu sejak dulu selalu ada. Nah, dulu itu nggak terekspos karena dulu belum ada media sosial yang segencar sekarang. Dulu kan belum ada handphone juga, komunikasi di internet juga belum segencar sekarang. Nah, sehingga seakan-akan sekarang ini sangat marak. Kenapa marak? Karena terekspos, itu ya. Nah, kemudian ini juga penting dan perlu kita pahami, terutama untuk duta SLA, juga untuk nanti Bapak Ibu guru pendamping, semua guru dan orang dewasa di satuan pendidikan ini, kita harus menyadari bahwa perundungan sekarang ini sangat marak. Padahal perundungan itu sangat amat berdampak. Dampak negatifnya luar biasa. Ada yang sampai mau bunuh diri, ada yang sampai nggak mau sekolah ke sekolah itu, ya. Jadi dampaknya luar biasa. Nah, mengapa ini sekarang bisa marak terjadi? Salah satunya adalah pengaruh, ya, pengaruh dari media komunikasi internet yang tidak terbendung tuh. Hampir setiap hari anak tidak bisa lepas dari gadget. Kemudian mempengaruhi perilaku anak itu sendiri, mengurangi bagaimana kesempatan komunikasi dengan keluarganya, kemudian kegiatan-kegiatan yang lain menjadi terabaikan, misalnya ngaji atau penguatan agama sesuai agamanya, kemudian kegiatan bersama teman-teman mulai meninggalkan bagaimana dulu ada permainan tradisional, permainan-permainan yang membuat komunitas-komunitas di luar handphone itu bisa mengurangi itu semua. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, anak itu pengen menunjukkan jati dirinya. Ini loh, saya bisa seperti ini, tetapi dengan cara yang negatif. Nah, begitu. Jadi itu harus kita sadari, itu juga proses mereka. Gitu ya. Dan terakhir, anak itu peniru ulung. Ya, pengennya meniru apa yang dilakukan dari yang dilihatnya. Begitu. Oke Pak, ini kita lanjut ke pertanyaan nomor 4 ini Pak. Jadi kan kekerasan itu bisa berdampak negatif bagi korban. Ada yang sampai bunuh diri, depresi mungkin. Nah, pertanyaan itu Pak, bagaimana peran pelajar dalam mencegah atau menanggulangi kekerasan di sekolah? Ya, jadi seperti yang di komponen SLA itu kan ada partisipasi anak. Nah, itu melalui apa? Nanti sekolah membentuk yang namanya komunitas-komunitas anak yang sudah ada dikuatkan, misalnya dengan agen perubahan, pengurus OSIS ya tetap dikuatkan, MPK. Nah, mereka ini harus banyak berkegiatan yang bisa mencegah anak-anak atau teman-teman kalian itu melakukan perilaku yang dalam tanda kutip negatif, apalagi sampai ke perundungan yang bisa kekerasan itu, misalnya ikut-ikutan tawur, ikut pengaruh. Nah,
Jadi yang pertama adalah pencegahan. Memang yang paling banyak itu pencegahan. Pencegahannya itu adalah sebanyak-banyaknya kita itu berkegiatan untuk hal-hal yang positif. Nah, kemudian yang kedua harus siap, terutama duta SRA, ya, bisa agen perubahan, untuk segera menghentikan, melaporkan manakala ada mendengar temannya atau melihat sendiri perilaku perundungan, baik itu dilakukan di lingkungan sekolah maupun di luar, segera dilaporkan. Jadi kalian harus bisa nanti kalau misalnya tergabung di duta SRA atau agen perubahan, harus berani menjadi pelopor dalam pelapor. Begitu. Ya Bapak, ini kan Bapak ini kan kekerasan, perundungan, bullying ini kan sudah sangat marak sekali di media sosial dan mungkin terjadi di lingkungan sekitar kita. Nah, saya mau tanya ini Bapak, apa harapan Bapak yang dilihat dari sisi sekolah, orang tua, dan pelajar itu sendiri terkait kekerasan? Ya, ini sesuatu yang penting dan perlu kita pahami ya, bahwa hakikatnya semua anak itu ingin berbuat baik, itu dulu dipahami. Kemudian anak itu kan berproses untuk menjadi dewasa. Nah, dalam berproses ini anak-anak itu kadang-kadang melakukan perilaku yang istilahnya menyimpang atau misbehave. Nah, jadi harus kita pahami ya, kalau ada teman kalian ya misalnya berperilaku yang kurang baik, itu anggaplah, berpikirlah positif, itu adalah proses pendewasaannya. Untuk apa? Untuk nanti dia menyadari bahwa yang dilakukan itu salah, melanggar norma ini, kemudian mereka itu berempati, merasakan seandainya itu korbannya saya, kemudian dia sadar tidak mau mengulang dan berusaha untuk menunjukkan, menutup kekurangan kesalahannya itu, tidak sekadar meminta maaf dan tidak mengulang, tapi menunjukkan sesuatu yang positif, berprestasi di yang lainnya. Itu begitu, itu yang harus kita pahami. Dan setiap permasalahan, kalau kita mendengar masalah, jangan langsung mudah percaya. Kemudian harus kita cari, nanti kalau sudah tergabung di duta SRA atau agen ya, harus kita cari sumber akar masalahnya, kemudian kita diskusikan ke pembina ya, pembina OSIS atau guru kita, nanti akan kita cari solusi bersama. Jadi jangan mudah percaya pada laporan, cari akar masalahnya, didiskusikan. Kemudian action berikutnya adalah mengkampanyekan pencegahan ya, lewat media sosial, poster-poster, ada kegiatan-kegiatan apa itu pendidikan, edukasi yang supaya itu tidak terulang, gitu ya. Oke ya Pak, karena pertanyaannya udah semua terjawab dengan Bapak, jadi dari sini kita bisa simpulkan bahwasanya kita jadi pelajar itu harus melakukan hal yang positif dan tidak mudah terprovokasi dengan keadaan yang di luar sana. Dan semoga dengan adanya duta SRA di SMP Negeri 30 Semarang bisa menjadikan sekolah yang ramah anak, sekolah yang bisa membuat siswa-siswa menjadi nyaman. Ini Bapak, ini kan SMP Negeri 30 Semarang itu punya yel-yel. Harus itu. Iya, itu harus. Jadinya gimana? Yel-yelnya itu bilang SMP Negeri 30 Semarang, nanti kita jawab bareng-bareng, itu sendiri bisa, bersama luar biasa. Menunjukkan mandiri juga ya. Iya Pak, boleh kita coba? Bisa. Oke. SMP Negeri 30 Semarang, sendiri bisa, bersama luar biasa. Ini Bapak, yel-yel SRA itu kan punya ya Bapak. Apa ya Pak yel-yelnya itu? Tadi udah, tapi kok saya tuh lupa. Boleh nggak Pak dikasih tahu dikit gitu biar kita ingat? Apa ya? Biar kita di SRA, Satuan Pendidikan Anak secara nasional, itu punya yel-yel yang menggambarkan bahwa SRA itu harus dipahami, dilaksanakan bersama antara guru, siswa, dan orang tua. Nah, sehingga yel-yelnya itu begini, anak senang. Nah, nanti coba gerakannya gimana ya kita.
anak senang, guru tenang, orang tua bahagia. Itu ya. Jadi di SRA itu ada 3 pilar itu. Siapa tadi? Anak, guru, dan orang tua. Anak apa tadi? Anak Senang, guru tenang, orang tua bahagia. Nah, gerakannya itu bebas, kira-kira yang sesuai bagaimana gitu. Ayo kita ya bareng. Gimana? Oh Bapak, Ya. dimulai dulu. Ya. SRA Anak senang, guru tenang, orang tua bahagia. Oke guys, jadi podcast ini udah selesai. Terima kasih buat Bapak Didik Teguh Prihanto MPD selaku narasumber yang udah di podcast SMP Negeri 30 Semarang. Dan terima kasih Bapak sudah memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi kita duta SRA dan guru-guru SMP Negeri 30 Semarang. Semoga kedepannya perundungan, bullying, dan kekerasan makin menurun, dan semoga kita bisa menjadi penerus anak bangsa yang hebat. Oke, kita tutup ya. Terima kasih semuanya. Sekian dari kami. Sekian dari podcast SMP Negeri 30 Semarang. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.